Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Saya kelas 10 MPLB 1. Kali ini saya akan membawakan cerita dongeng rakyat yang berjudul Si Kelingking. Dahulu hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun mereka belum mempunyai anak. Mereka tidak putus asa. Hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniailah kami seorang anak, walaupun hanya sebesar kelingking. Itulah doa yang selalu mereka panjatkan. Tidak berapa lama, sang istri pun mengandung. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Oleh karena itu, mereka memberinya nama Kelingking. Si Kelingking mempunyai kebiasaan aneh. Walaupun badannya sangat kecil, tetapi si Kelingking mampu menghabiskan makanan yang banyak. Orang tuanya jadi sering kerepotan. Mereka miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah, ditambah dengan kerakusan si Kelingking. Maka kesabaran mereka jadi hilang. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang jauh-jauh si Kelingking. Pada suatu hari, sang ayah mengajak si Kelingking ke tengah hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon besar yang diarahkan kepada anaknya. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh, menimpa si Kelingking. Setelah memastikan dan yakin anaknya telah mati, sang ayah segera kembali ke rumahnya. Mendengar cerita suaminya, sang istri pun menjadi lega. Mereka lupa bahwa perbuatan membunuh anak sendiri adalah dosa dan sangat tercela. Bang, mulai hari ini hidup kita akan menjadi tenang, kata sang istri kepada suaminya. Baru saja kata itu terlontar dari mulut istrinya, tiba-tiba terdengar suara terjokan dari luar rumah. Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini? Suara keras terdengar dari rumah. Istrinya pun bertanya penuh rasa heran. Bang, bukankah anak itu sudah mati? Tanya sang istri, heran. Ayo kita keluar melihatnya, seru sang suami, penasaran. Mereka sangat terkejut melihat si Kelingking sedang memikul sebuah pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu itu, si Kelingking langsung mencari makanan di rumahnya. Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya duduk terbengong-bengong melihat anaknya, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Singkat cerita, meskipun sudah beberapa kali disingkirkan, tetapi ia tetap kembali lagi ke rumahnya. Mereka kehabisan akal untuk menyingkirkan si Kelingking. Ketika melihat si Kelingking begitu lahapnya makan dan seolah-olah tidak pernah tahu niat jahat orang tuanya, akhirnya mereka sadar si Kelingking adalah darah dagingnya. Sudah seharusnya ia dipelihara dengan baik. Sejak saat itu, mereka menerima keadaan si Kelingking apa adanya. Ternyata keadaan si Kelingking sangat berguna. Dengan tenaganya yang besar, si Kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Pada akhirnya, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Si Kelingking menjadi sumber tambahan penghasilan keluarganya. Dari cerita ini memberikan kita pelajaran. Meskipun anak kita mempunyai kekurangan, kita harus tetap menyayanginya. Dan jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sekian cerita dongeng dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sampai ketemu kembali di video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.